Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kuliah Desain dan Analisis Algoritma minggu ini, kita akan melihat materi tentang kerangka analisis algoritma. Jadi minggu lalu kita sudah melihat langkah keempat ya dari penyusunan algoritma, yakni adalah pembuktian kebenaran algoritma. Kita sudah melihat cara menggunakan loop invariant untuk membuktikan bahwa sebuah algoritma itu dapat dibuktikan kebenarannya sejak sebelum masuk ke dalam sebuah loop, selama loop itu berjalan, dan setelah loop selesai. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa seperti layaknya induksi, jika sebuah algoritma itu sudah bernilai benar untuk input atau loop iterasi ke K, maka dia juga akan bernilai benar untuk iterasi ke K plus 1 atau satu iterasi setelahnya. Dan ini berlaku berantai ya, sehingga dari awal sampai akhir terbukti kebenaran dari algoritma. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke langkah berikutnya, yakni ke analisis algoritma. Di sini kita akan mengukur cara menghitung efisiensi dari sebuah algoritma, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi waktu. Jadi di dalam melakukan analisis algoritma itu beberapa hal yang harus kita lihat atau faktor yang paling berpengaruh itu yang paling utama itu adalah pengukuran input. Jadi kecepatan sebuah algoritma itu akan bisa dilihat dari seberapa besar input yang diterima oleh algoritma tersebut. Secara umum, hampir semua algoritma itu pasti akan berjalan lebih lambat jika ukuran inputnya semakin besar pastinya ya. Untuk pengurutan data misalkan atau mencari data saja. Anda mencari di array yang berjumlah 10 elemen dibandingkan dengan mencari di dalam array yang berukuran 1 juta elemen pasti akan berbeda dalam hal waktu komputasinya. Jadi pasti akan berjalan lebih lambat. Nah, di sini cara kita mengukur efisiensi dari algoritma yaitu dengan menghitung fungsi yang berkaitan dengan parameter n, di mana di sini n mewakili ukuran input dari data. Jadi nanti sebuah algoritma itu akan sangat terkait dengan fungsi yang memiliki parameter dari n, gitu ya, di mana n adalah inputnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur n-nya, melihat n-nya, berapa sebetulnya nilai n itu? Sebagian besar kasus, n bisa diketahui dengan relatif mudah ya. Seperti contohnya tadi, proses pencarian, gitu ya. Kita tahu jumlah datanya atau jumlah seluruh elemen di dalam array adalah sekian. Kita sudah tahu. Ataupun juga ketika array tersebut akan kita urutkan atau disort, kita juga tahu ukuran array-nya berapa. Pada sebagian besar kasus itu mudah untuk diketahui. Nah, nantinya di dalam mengevaluasi analisis algoritma itu akan berhubungan juga dengan notasi polinomial. Jadi di sini kita bisa menyatakan bahwa sebuah polinomial Px berderajat n, di sini menunjukkan n adalah pangkat atau derajat tertinggi dari polinomial tersebut. Nantinya efisiensi algoritma itu juga akan bisa dinyatakan dalam persamaan polinomial. Oke, sekarang kita lihat cara mengukur input. Bagaimana? Jadi untuk permasalahan itu kita perlu lihat dulu, kita perlu tahu dulu inputnya apa, lalu mengukur seberapa besar ukuran input yang bisa diterima oleh algoritma.
Jadi contoh pada permasalahan untuk mengecek ejaan atau spell checking algorithm misalkan. Nah, kira-kira inputnya berupa apa kalau kita akan melakukan pengecekan ejaan? Ya bisa karakter, ya kan? Jadi ibaratnya filenya adalah Word atau teks begitu, kita bisa hitung berapa banyak karakter yang dimiliki oleh teks tersebut. Kalau algoritmanya bekerja dengan mengecek karakter, maka inputnya adalah jumlah seluruh karakter. Tetapi bisa saja ada algoritma yang pendekatannya adalah per kata, karena kalau ejaan itu kan juga dihitung jumlah kata yang di-spell dengan benar atau dieja dengan benar. Jadi satuan inputnya adalah kata. Maka dari itu pada algoritma yang seperti ini ukuran inputnya adalah jumlah seluruh kata gitu ya. Tentunya lebih sedikit daripada jumlah karakter. Contoh di permasalahan lain, algoritma yang berhubungan dengan sifat bilangan, ganjil, genap, prima, bukan, kelipatan 3 atau bukan, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan berhubungan dengan sifat bilangan, maka ukuran inputnya adalah jumlah bit dari nilai biner bilangan tersebut. Jadi kita ingin tahu misalkan 74. Seberapa besar ukuran inputnya kalau kita ingin tahu apakah 74 itu bilangan ganjil atau bukan. Nah, berarti kita perlu mengubah dulu 74 tadi ke biner. Baru setelah itu kita hitung jumlah bit yang dibutuhkan untuk menuliskan angka 74. Jadi ukurannya bukan 74 tetapi banyaknya bit dari nilai 74. Nah, banyaknya bit itu bisa kita hitung dari n ini tadi bilangannya ya. Kita ambil log basis 2-nya, lalu ini tanda dibulatkan ke bawah, floor. Ya, dibulatkan ke bawah. Jadi bilangan tersebut kita ambil log 2-nya, bulatkan ke bawah, ditambah 1. Itu adalah banyaknya bit dari biner bilangan n tadi. Kemudian setelah kita tahu ukuran inputnya, yang kedua adalah bagaimana cara kita mengukur waktu running atau running time dari sebuah algoritma. Ya, apakah bisa kita bilang algoritma pencarian ini berjalan atau running time-nya adalah 2 detik? Bisakah kita menggunakan satuan detik di sini atau satuan menit atau mikrodetik misalkan? Tidak bisa ya, karena satuan waktu itu akan sangat berpengaruh dari kecepatan prosesor yang digunakan. Jadi kita tidak bisa, 2 detik dengan prosesor spesifikasi sekian. Nggak bisa. Kita perlu menetapkan satuan yang universal, tidak terkait dengan kecepatan dari prosesor. Sehingga waktu atau seconds, detik di sini tidak bisa dijadikan sebagai satuan pengukuran running time. Itu tadi ya. Karena bergantung kepada kecepatan media komputasinya. Diperlukan satuan pengukuran yang independen, tidak tergantung kepada kecepatan media komputasinya. Nah, salah satu caranya kita bisa mengukur kecepatan. Oke, kalau begitu saya punya sebuah program, tinggal kita hitung saja program saya punya berapa baris di situ, lalu kita hitung masing-masing ya. Baris ke-1 dieksekusi berapa kali, baris kedua dieksekusi berapa kali, dan seterusnya sampai baris terakhir. Itu bisa dilakukan dengan cara seperti itu, tetapi ini akan sangat sulit, apalagi kalau program kita itu memiliki baris yang jumlahnya besar. Apakah kita perlu menghitung sebetulnya keseluruhan baris ataukah tidak? Nah, biasanya tidak terlalu signifikan ya, apalagi untuk baris-baris program yang hanya dikerjakan satu kali, misalkan inisialisasi variabel atau deklarasi sebuah kelas. Itu kan relatif cepat ya, tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap lamanya waktu running dari algoritma. Nah, yang berpengaruh apa sebetulnya? Kita cari yang paling
basic atau paling dasarnya, yakni banyaknya operasi dasar, di mana di sini operasi dasar adalah operasi yang paling banyak menyita waktu running dari algoritma. Kita kenali dulu dari algoritma kita di bagian mana yang kira-kira dia akan butuh waktu lebih lama dibandingkan di bagian yang lain. Umumnya bagian ini adalah di dalam loop, karena kita tahu bahwa eksekusi dari loop itu tidak bisa dilakukan sekali saja ya. Pasti akan setidaknya butuh lebih dari satu kali. Gitu. Apalagi kalau memang loop terhadap sebuah array yang berukuran besar. Nah, pasti kita juga harus memperhatikan mekanisme di dalam loop tersebut, apakah sudah efisien atau tidak kita menjalankan baris program di dalam loop tersebut. Operasi dasar di sini dikatakan sebagai operasi yang paling banyak menyita waktu pada loop algoritma. Jadi kuncinya adalah di dalam loop. Contoh, kebanyakan algoritma sorting atau pengurutan itu cara kerjanya adalah dengan membandingkan setiap key pada list yang akan diurutkan. Jadi katakanlah saya mau mengurutkan array yang berukuran 5 ya. Lalu biasanya kan paling gampang ya kita baca saja elemen pertama dengan elemen kedua, lebih besar atau lebih kecil. Kalau lebih kecil ditukarkan. Kalau lebih besar ya dia diletakkan di sebelah kanannya. Lalu bergerak lagi ke elemen sebelahnya, dibandingkan lagi lebih kecil atau lebih besar dan seterusnya. Jadi sebagian besar algoritma sorting itu cara kerjanya adalah dengan membandingkan. Jadi bisa kita identifikasi di sini operasi dasar untuk algoritma sorting adalah pada perbandingan key-nya, karena itu yang akan menyita waktu paling banyak dari algoritma. Contoh yang lainnya, kalau kita buat algoritma untuk perkalian matriks. Ya, kita tahu ada matriks sekian kali sekian ya, berapa baris dan berapa kolom. Kita perlu mengalihkan kedua buah matriks tadi. Ya, operasi perkalian dari matriks bagaimana? Ya, kita kan baca tiap baris, tiap kolom dikalikan kemudian dijumlahkan. Ya. Setiap elemen itu pasti akan diperlakukan seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa untuk algoritma yang mengalihkan matriks, maka operasi dasarnya itu adalah perkalian dan penjumlahan. Jadi banyaknya bilangan yang harus dikalikan dan banyaknya bilangan yang harus dijumlahkan. Itu yang akan berpengaruh. Semakin besar ukuran matriksnya, ya 1000 kali 1000 misalkan dikalikan dengan 1000 kali 1000. Ya berarti hitung saja berapa banyak perkalian dan penjumlahan pada matriks yang berukuran seperti itu. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa perhitungan analisis algoritma itu dilakukan dengan menghitung berapa kali operasi dasar algoritma dilakukan untuk sejumlah input n. Jadi tetap parameternya adalah berdasarkan n. Kita buat general ya, tidak mengarah ke nilai tertentu untuk n. Oke, misalkan sekarang kita ketahui beberapa notasi. COP di sini adalah waktu eksekusi dari operasi dasar sebuah algoritma pada komputer tertentu, pada sebuah mesin dengan spesifikasi tertentu. Dan CN itu adalah berapa kali operasi tersebut dilakukan. Untuk perhitungan waktu running dari algoritma, kita notasikan dengan TN, time begitu ya, running time dari algoritma, maka bisa dihitung dengan COP, jadi waktu eksekusi operasi dasarnya di komputer tertentu tadi, dikalikan berapa kali operasi tersebut dilakukan. Ya, begitu kan tadi ya rumusnya ya. Kita kenali dulu mana operasi dasarnya, kita hitung
berapa lama sih yang waktu diperlukan untuk mengeksekusi satu operasi dasar itu? Oh, sekian detik misalkan. Kita masih misalkan menggunakan satuan waktu dulu karena masih bicara pada komputer tertentu gitu ya, kecepatan pada komputer tertentu. Kemudian tinggal dikalikan saja berapa kali itu dilakukan. Pengalinya berapa? Ini adalah CN-nya. COP di sini mewakili suatu konstanta yang menyatakan kecepatan eksekusi untuk satu operasi dasar di suatu mesin tertentu. Gitu. Contoh, CN di sini ya tadi mewakili berapa kali operasi dasar dilakukan. Katakanlah banyaknya operasi dasar dilakukan, diketahui dituliskan dengan rumus seperti ini. Setengah N dikali N-1, di mana N mewakili banyaknya input, ya, ukuran inputnya. Kita ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh algoritma tersebut jika jumlah inputnya dilipat duakan. Artinya N itu naik 2 kali lipat. Ya, tinggal kita substitusi saja. Kalau N di sini dilipat duakan, maka CN-nya menjadi atau TN-nya menjadi berapa? Ya, kita bisa bandingkan di sini. CN tadi ya sesuai rumus dasarnya setengah N kali N-1. Kemudian tadi kan dibuka kurungnya ya, ini sama dengan setengah N kuadrat dikurangi setengah N. Begitu. Ini bisa disetarakan ya, disetarakan dengan setengah N kuadrat. Jadi kita hanya mengambil nilai yang pangkatnya tertinggi saja. Yang lainnya yang pangkatnya lebih rendah dari kuadrat itu bisa diabaikan. Gitu. Kita hanya mengambil yang tertinggi. Nah, sekarang kita ingin bandingkan. Ya, kalau tadi kan ini dalam ukuran N, mau kita bandingkan dengan kalau ukurannya dikalikan 2. Berarti N-nya ada 2. Dikalikan 2. Jadi running time untuk ukuran N yang 2 kali lipat dibandingkan dengan running time untuk ukuran N yang normal. Berarti tinggal kita substitusi dengan rumus asalnya tadi ya, dari T2N itu sama dengan atau setara dengan COP, karena ini asumsinya dijalankan pada mesin yang sama. Jadi nilai COP-nya tetap. Nah, untuk yang N ukurannya normal, maka dia dieksekusi sebanyak CN kali. Sedangkan untuk yang ukurannya 2 kali lipatnya, berarti tinggal kita substitusi saja N-nya di sini menjadi 2N. Gitu. Nah, tinggal kita masukkan lagi ke rumus CN-nya. Kalau yang CN saja tadi, ya, kita bisa substitusi dengan setengah N kuadrat, maka untuk yang C2N, tinggal kita ganti N-nya menjadi 2N. Jadi setengah dikali 2N pangkat 2. Nanti COP-nya akan tereliminasi, hilang, karena ini sama nilainya, dieksekusi di mesin yang sama. Lalu ini pun setengah juga hilang, gitu ya. Ini jadi 4N kuadrat dibagi N kuadrat, N kuadratnya juga hilang, maka jawabannya adalah 4. Artinya, kembali ke pertanyaan dasarnya, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh algoritma jika jumlah inputnya dilipat duakan? Jadi, kalau algoritma tersebut punya nilai CN sekian, jika inputnya 2 kali lipat, maka running time-nya akan naik 4 kali lipat. Itu kesimpulannya. Jadi inputnya naik 2 kali, running time-nya naik 4 kali lipat. Cara menghitungnya seperti itu. Ini contoh ya, contoh untuk algoritma yang operasi dasarnya dikerjakan sebanyak setengah N kuadrat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemukan angka setengah N kuadrat ini tadi. Itulah pertanyaannya.
Jadi tadi nilai sesungguhnya dari COP tidak diperlukan ya, karena pasti akan tereliminasi. Jadi kita tidak butuh tahu berapa lama sih, berapa detik sih operasi dasar itu dijalankan di mesin X, ya tidak penting karena bisa dihapus nanti. Kemudian nilai setengah sebagai konstanta pengali pun juga bisa dicoret. Jadi konstanta di sini dianggap tidak signifikan, tidak penting, tidak terlalu penting, bisa dihilangkan. Nah, sehingga di sini yang satu-satunya yang perlu kita perhatikan dari satuan pengukuran waktu running dari algoritma itu kita bisa mengabaikan konstanta dan hanya fokus kepada derajat pertumbuhan atau order of growth untuk input yang berukuran besar. Di sini di mana yang dimaksud dengan derajat pertumbuhannya? Ya bilangan pangkatnya ini tadi. Ya, setengahnya tadi kan nggak penting. Yang penting adalah ini, n kuadrat. Karena nanti pengaruh terhadap ini mau n kuadrat, n pangkat 3, n pangkat 4, 2 pangkat n itulah yang akan lebih berpengaruh terhadap perhitungan analisis efisiensi algoritma. Khususnya untuk input yang berukuran besar. Jadi kita bisa mengabaikan konstanta. Oke, jadi yang ketiga, kita lihat sekarang apa yang dimaksud dengan derajat pertumbuhan atau order of growth. Oke, untuk data yang berukuran besar, tadi kita sudah lihat bahwa yang sebetulnya perlu diperhatikan hanyalah derajat pertumbuhan fungsinya saja. Jadi di sini contoh tabel perbandingan ya antara beberapa fungsi dari derajat pertumbuhan algoritma. Jadi nanti ini mewakili jumlah datanya n ya. Kemudian ini barisnya, kemudian setiap kolom ini mewakili derajat pertumbuhan algoritma. Artinya ada beberapa algoritma yang derajat pertumbuhannya log 2n. Ada algoritma yang derajat pertumbuhannya n. Ada yang n log n, ada yang n kuadrat, n pangkat 3, 2 pangkat n faktorial, dan seterusnya. Jadi berkaitan semua dengan n. Nah, nanti kita lihat efeknya apa derajat pertumbuhan ini kalau kita lihat atau kita kaitkan dengan ukuran datanya. Gitu ya. Untuk ukuran data 10, jadi n sama dengan 10. Algoritma yang punya derajat pertumbuhan log 2n itu running time-nya adalah 3,3. Ya, tinggal di-log-kan saja ya. 10 log 2 dari 10. Itu nilainya adalah 3,3. Detik. Bukan. Ya, masih ingat satuannya tadi bukan detik ya. Jadi ini satuan yang independen. Tidak ada satuan waktu. Jadi kita terima saja 3,3. Nah, untuk algoritma yang derajat pertumbuhannya n, ya sama dengan ukuran inputnya n. Algoritma yang derajat pertumbuhannya n log n, masukkan saja tinggal di sini ya. 10 kali 3,3. N kuadrat berarti 10 kuadrat, n pangkat 3, 10 pangkat 3. 2 pangkat n berarti 2 pangkat 10, gitu ya. 2 pangkat 10 itu berapa ya? 1024. Sekitar itu ya. Jadi ini 1000 lah ibaratnya. Kemudian n faktorial berarti 10 faktorial. Anda bisa hitung saja di kalkulator ya. 10 faktorial itu nilainya sekian. 3,6 kali 10 pangkat 6. Gitu. Lalu kita lihat kalau ukuran datanya naik jadi 10 kali lipatnya. 100. Jadi 10 menjadi 100. Pada algoritma yang derajat pertumbuhannya log 2n, dia menjadi bernilai 6,6. Perhatikan pertumbuhan dari ukuran sebelumnya, gitu ya. Jadi selisihnya di sini semakin rendah selisihnya, semakin dekat, itu berarti menunjukkan semakin efisien dari algoritma tersebut. Artinya walaupun datanya naik besar,
gitu ya. Tetapi pertumbuhan dari waktu running time-nya itu nyaris stabil ya, tidak banyak naiknya, walaupun dari 10 misalkan naik jadi 10 pangkat 6. Berarti 1 juta kali ukurannya bertambah. Tetapi kalau kita lihat perbandingan dari waktu efisiensinya dari 3 ke 20 ya hanya 6 atau 7 kali lipatnya. Jadi sangat landai gitu ya, tidak naik, tidak, malah justru lebih rendah daripada pertumbuhan datanya. Tetapi kalau kita lihat semakin ke kanan ini semakin tinggi derajat pertumbuhan algoritma dan itu akan berpengaruh terhadap waktu runningnya. Kalau sama-sama N, oke lah dia mengikuti ya ukuran N-nya. Tetapi kalau sudah lebih lagi di atasnya N log N, ya sudah lebih 10 pangkat 7. N kuadrat ini menjadi 10 pangkat 12, gitu ya. N pangkat 3 ini 10 pangkat 18. Bahkan di sini pun kalkulator kalau Anda masukkan ya 2 pangkat 1 juta, itu kalkulator pun juga tidak sanggup menghitungnya ya. Karena di sini saja kalau kita lihat untuk ukuran data 100 di sini waktu runningnya menjadi 1,3 kali 10 pangkat 30. Naik berapa kali lipat dari nilai input sebelumnya. Ini sudah naik sangat signifikan. Belum lagi turun ke bawahnya, dan ke bawahnya. Ini sudah tidak bisa dihitung dengan kalkulator. Apalagi ini ya, n faktorial. Di sini saja untuk ukuran 10 data, dia sudah waktu running time-nya mencapai jutaan. Begitu naik jadi 100, menjadi 10 pangkat 157. Ini sudah sangat tidak efisien. Gitu. Jadi semakin ke kanan semakin besar, ini akan sangat berpengaruh terhadap waktu running dari algoritma. Ilustrasinya di sini ya. Pada jumlah data N sama dengan 10 pangkat 2 atau 100 di sini ya. Jika jumlah operasinya adalah 2 pangkat 100 di sini, pada komputer yang dapat mengeksekusi 1 triliun operasi per detik, 1 triliun itu adalah 10 pangkat 12. Jadi dalam 1 detik dia bisa mengeksekusi 1 triliun baris. Dengan kecepatan setinggi itu, jika datanya 100, maka dibutuhkan waktu 4 kali 10 pangkat 10 tahun baru selesai eksekusinya. Jadi ini amat sangat tidak efisien ya kalau algoritma itu memiliki derajat pertumbuhan yang di atas N pangkat 3 di sini ya. Kalau sudah ini 2 pangkat N ini kan eksponensial ya. 2 pangkat N, 3 pangkat N, jadi N-nya yang di atas bukan yang di bawah. Apalagi sampai ke faktorial. Ini sudah sangat tidak efisien. Mau secepat apapun kecepatan komputasi dari mesin yang kita punya, tetapi kalau algoritma yang dipakai itu derajat pertumbuhannya besar, maka pasti juga akan butuh waktu yang lebih lama. Jadi semakin tinggi derajat pertumbuhan fungsi, kesimpulannya, maka semakin lama pula waktu running dari algoritma tersebut. Berikutnya kita lihat efisiensi. Jadi pengukuran efisiensi dari algoritma itu dapat dibagi ke setidaknya 3 macam kasus atau case. Ada yang disebut sebagai worst case atau kasus terburuk. Lalu juga ada yang namanya best case, kasus terbaik. Dan juga average case atau kasus rata-rata. Karena kenapa kita perlu bagi lagi ke dalam 3 macam kategori ini untuk efisiensi dari algoritma? Karena ada beberapa algoritma yang waktu runningnya itu tidak hanya bergantung kepada ukuran inputnya, ya mau besar atau kecil ukuran inputnya, tetapi ternyata juga ada pengaruhnya dari spesifikasi input tertentu. Maksudnya kondisi dari inputnya. Jumlahnya mungkin sama-sama 10. Tetapi untuk 10 di kategori yang
pertama itu bisa beda dengan 10 data juga tetapi di kategori yang kedua. Nah, seperti apa yang dimaksud dengan spesifikasi input tertentu ini? Contohnya adalah pada algoritma pencarian sekuensial atau sequential search, di mana dia mencari sebuah key K, gitu ya, ini yang mau kita cari, di sekumpulan N elemen. Kita punya sekumpulan data berukuran N. Cara kerjanya kalau sequential search itu dengan mengecek setiap elemen pada kumpulan tersebut yang dimulai dari elemen pertama. Ya, kita punya sekumpulan data, saya mau mencari angka 4 misalnya. Maka kita akan dengan algoritma sequential search, maka kita akan start dari elemen pertama, lalu mengecek apakah elemen tersebut sama dengan elemen yang kita cari tadi, key. Kalau tidak, maka kita akan berpindah ke elemen berikutnya. Dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai key ditemukan ya. Berarti ini misalkan setelah percobaan keempat, nilai 4 ditemukan. Atau kalau ternyata key itu tidak ada, saya mau mencari angka 10. Tapi kan kita tidak bisa langsung tahu, oh nggak ada tuh 10 di situ. Ya kan taunya dari mana? Ya kita harus cari satu persatu dari depan. Ya, saya mau mencari 10. Apakah ini? Bukan. Ini bukan. Next. Bukan. Bukan. Juga bukan. 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 Loh, habis. Ternyata 10 tidak ketemu. Ya sudah, berarti kesimpulannya pada tahap ini key 10 itu tidak ditemukan. Untuk bisa mendapatkan kesimpulan seperti itu, harus berapa kali kita memeriksa elemen? Ya, sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam list. Kan begitu. Baru kita bisa menyimpulkan tidak ada key yang dicari. Itu adalah untuk algoritma sequential search. Jadi secara pseudocode-nya sequential search seperti ini ya, sederhana. Kita start dari I sama dengan 0, indeks ke 0, selama while I kurang dari N, jadi N ini adalah ukuran datanya, dan A pada indeks ke I tidak sama dengan K atau key yang kita cari. Maka teruskanlah pencarian gitu ya. I sama dengan I plus 1 selama belum sama yang dicari. Kalau I kurang dari N, jadi ketika nanti I itu sudah sama dengan K, kan pasti dia akan keluar dari loop while. Keluar dari loop while, dia akan mengecek ke baris berikutnya. Jika pada saat keluar tadi nilai I masih kurang dari N, berarti I tersebut adalah posisi di mana key berada. Return I. Jadi di sini mengembalikan posisinya. Else, kalau ternyata dari tadi ini sudah lanjut terus ya, I kurang dari, berarti artinya ketika keluar dari loop while itu sudah posisi I sudah melewati N, begitu, karena tidak sama, tidak ketemu gitu ya. AI tidak akan sama dengan K karena tidak ketemu. Satu-satunya yang menyebabkan dia keluar dari loop while itu adalah yang kondisi pertama. I kurang dari N sudah tidak memenuhi syarat, maka dia akan keluar dan akan mengeksekusi yang di sini else-nya. Return min 1. Artinya kalau algoritma ini mereturn nilai min 1, berarti elemen key itu tidak ditemukan. Ini contoh ilustrasi data yang akan dicari. Oke, sekarang kita lihat pada sequential search bagaimana bisa terjadi 3 macam kasus tadi. Ya, walaupun ukuran listnya sama, jadi katakanlah ini ada 6 data di dalam list, tetapi waktu running algoritma dapat berbeda untuk beberapa kombinasi elemen pada list. Pada proses pencarian atau sequential search, kasus terburuk itu akan terjadi jika key yang dicari itu ada di elemen terakhir, atau justru lebih buruk lagi, key tidak ditemukan. Tetap sama-sama buruk sih. Karena apa? Pada saat ini kita
sebelumnya pasti akan mencari mulai dari posisi pertama sampai pada posisi terakhir karena nggak ketemu-ketemu. Misalkan di sini saya mau mencari 7 gitu ya. Baca elemen pertama tidak ada, elemen kedua tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Nggak ketemu. Atau juga kita cari 4 gitu ya. Cari 4, ini bukan 4, bukan 4, bukan 4, bukan 4, bukan 4. Nah, baru ketemu 4 setelah pencarian terakhir. Jadi, ini yang disebut sebagai worst case. Mengapa dikatakan worst case? Karena dia menyebabkan terjadinya perbandingan key yang paling banyak. Jadi karena tadi kita tahu untuk sequential search itu operasi dasarnya adalah perbandingan, maka kita harus cari tahu berapa kali proses perbandingan itu dilakukan. Untuk ukuran data 6, kalau ternyata key yang dicari itu ada di posisi terakhir atau tidak ada, ya tetap saja kita harus mencari sampai terakhir paling banyak yang harus dibandingkan mulai dari awal sampai akhir. Ada berapa? Ya sebanyak N kali perbandingan. Ya, kalau 6, ada 6 data berarti kita akan perlu membandingkan 6 kali. Kalau ada 100 data, maka kita perlu membandingkan 100 kali dan seterusnya. Jadi jumlah perbandingan key-nya adalah sebanyak N. Nah, analisis worst case itu menjamin bahwa untuk semua kombinasi input dengan ukuran N yang sama, jadi ukurannya tetap sama-sama N begitu, tetapi jika bergantung kepada data yang mau dicari itu ada di posisi terakhir atau tidak, atau justru tidak ada juga di dalam list, jadi sama-sama buruknya, maka itu adalah yang paling buruk. Tidak ada yang lebih buruk lagi dari itu, begitu maksudnya ya kan, tidak mungkin ya ketambahan lagi satu elemen kan berarti bukan worst case kalau begitu ya. Artinya yang terakhir ini sudah pasti yang paling buruk, tidak mungkin lebih jelek daripada itu. Jadi itu bisa kita anggap sebagai worst case analysis. Itu yang sejelek-jeleknya kasus akan terjadi. Sebaliknya, kalau kita bicara best case, kasus terbaik untuk algoritma sequential search, kasus terbaik terjadi ketika key yang dicari itu ada di elemen pertama. Jadi ibaratnya beruntung, ya. Beruntung. Kita mau mencari angka 5, begitu meriksa yang pertama, langsung ketemu, ya sudah selesai kan. Kita tidak perlu lagi meneruskan pencarian ke belakang. Satu kali saja cek, langsung ketemu. Sehingga berapa kali jumlah perbandingannya? 1 kali. Maka pada best case atau kasus terbaik, jumlah operasi dasarnya adalah 1. Jumlah datanya tetap 6, sama seperti yang tadi. Tetapi kalau kondisinya ya itu tadi ya, untuk berbagai macam, untuk kombinasi input yang berbeda, itu bisa tidak sama pengukuran running time dari algoritmanya. Sama-sama sequential search, sama-sama dilakukan pada data berukuran 6. Tetapi di satu kasus dia bisa lebih baik daripada kasus yang lain. Jadi ini yang dianggap sebagai best case. Sayangnya walaupun mudah gitu ya, tentunya analisis kasus terbaik itu tidak banyak dilakukan karena tidak terlalu signifikan ya. Ketika kita merancang sebuah algoritma, kita pasti ingin tahu seberapa buruk sih algoritma ini performanya gitu ya. Tidak kita ingin mempertimbangkan hal yang paling jeleknya gitu, paling lamanya ini dijalankan selama berapa lama. Kalau best case mungkin tidak akan banyak dilakukan karena ya pasti harapannya semua yang terbaik ya, tapi kita harus selalu mempersiapkan untuk yang terburuk gitu. Itu untuk kasus sequential search. Bagaimana untuk algoritma yang lain? Misalkan untuk algoritma pengurutan. Kalau saya mau mengurutkan data, kasus terbaik terjadi ketika elemen pada list ternyata sudah urut sebelum kita urutkan. Ya, ada beberapa algoritma sorting, walaupun ini juga tidak berlaku untuk semua algoritma pengurutan, tetapi ada beberapa algoritma
pengurutan yang dia bisa berjalan lebih cepat kalau data yang harus diurutkan itu sudah urut terlebih dahulu sebelum masuk ke algoritma. Jadi bisa mempersingkat waktu untuk mengurutkan. Tetapi ada juga beberapa algoritma sorting yang lain yang tidak seperti itu. Artinya sama aja. Ada beberapa algoritma sorting yang sama saja antara best case dengan worst case-nya. Gitu ya. Kalau algoritma pengurutan, worst case-nya seperti apa? Kalau best case-nya ketika elemen pada list sudah terurut. Kalau worst case berarti ibaratnya kita akan perlu, misalkan kita mau mengurutkan secara menaik. Gitu ya. Best case algoritmanya sudah terurut secara menaik. Berarti kalau worst case-nya adalah terurut tetapi kebalikan. Karena artinya kita harus membalik semua angka atau data yang ada di dalam list tersebut supaya sekarang urutannya menjadi ascending atau menaik, bukan descending. Nah, kalau best case itu kita berpikiran terlalu optimis dan worst case itu ada yang bilang terlalu pesimis. Nah, biasanya rata-rata yang banyak terjadi itu adalah average case ya, tidak terlalu optimis tapi juga tidak terlalu pesimis. Itu adalah average case. Dalam keadaan normal, sebenarnya yang banyak terjadi itu adalah di average case ini tadi. Yang perlu diperhatikan bahwa average case itu tidak sama dengan worst case plus best case dibagi 2. Tidak sesederhana itu perhitungannya karena di sini ada faktor probabilitas yang perlu dipertimbangkan karena average itu rata-rata lebih banyak muncul tetapi lebih sulit di dalam menghitungannya karena ya rata-rata kita tidak bisa menebak ya seperti apa nanti variasinya di kasusnya karena bisa banyak. Kalau best dan worst kan sudah pasti hanya satu kasus itu, tapi kalau average itu bisa bervariasi. Nah, ini yang akan menjadi dia lebih sulit untuk dihitung. Jadi biasanya untuk kasus rata-rata kita menggunakan konsep probabilitas. Nah, untuk sequential search ada 2 asumsi yang digunakan, yakni probabilitas pencarian yang sukses atau key ditemukan, itu kita beri notasi P, ada antara rentang 0 dan 1. Ya, karena probabilitas ya. Artinya, kalau P sama dengan 1, berarti pencariannya sukses. Kita tahu bahwa akan ada, entah di posisi keberapa key itu ditemukan, tetapi kita yakin bahwa itu ada, gitu ya, ditemukan. Else, kalau tidak sukses, dia P-nya sama dengan 0. Kemudian asumsi yang kedua adalah probabilitas key ditemukan pada posisi ke I adalah sama untuk semua nilai I. Artinya begini, peluang sebuah key itu ditemukan di posisi kedua, di posisi ke-1, di posisi kedua, di posisi ketiga, sampai dengan posisi terakhir, itu semua kan sama, punya peluang yang sama. Dia bisa berada di mana saja selama sebanyak jumlah data yang ada di dalam list tadi ya. Jadi mau ketemu di posisi 1, mau ketemu di posisi 2, pasti peluangnya semua sama, tidak ada kemungkinan yang dia lebih besar. Ya, lebih besar kemungkinannya ditemukan di posisi 1. Nah, kalau kita mau adil, ya nggak bisa, harus sama semua ya. Chance-nya itu sama semua di setiap posisi. Jadi itu asumsi kedua yang digunakan. Lalu, kalau tadi kita punya C worst dan C best, maka untuk kasus rata-rata, jumlah perbandingan key-nya itu adalah C average N. Pada kasus pencarian yang sukses, artinya bisa dijamin bahwa data itu akan ada, ya, entah di posisi keberapa.
probabilitas kemunculan elemen yang dicari pada posisi ke I adalah P per N. Jadi tadi P-nya itu kan nilainya adalah 1 ya. 1 ada, pasti ketemu, hanya saja di posisi keberapa yang kita tidak tahu. Karena itu, maka chance-nya atau peluangnya adalah dibagi dengan N. Artinya kalau misalkan ini 6, maka kemunculan dia ada di posisi ke-1 1/6. Kemunculan peluang dia muncul di posisi kedua juga 1/6. Posisi ketiga 1/6, 1/6, 1/6, dan 1/6. Ya, berarti tinggal diperkan saja sebanyak jumlah datanya. Itu untuk segi peluangnya. Lalu untuk jumlah perbandingannya, berapa kali yang harus dilakukan? Ya sebanyak I-nya. Kalau dia ada di posisi 1, maka dia hanya perlu membandingkan 1 kali. Kalau dia ketemu di posisi 2, maka dia membandingkan 2 kali. Di posisi 3, dia membandingkan 3 kali, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu adalah jumlah perbandingannya. Nantinya kedua komponen ini akan dirumuskan menjadi satu. Jadi dari segi peluangnya, kemunculannya dikalikan dengan banyaknya perbandingan. Itu pada kasus yang sukses. Pada kasus yang tidak sukses, jumlah perbandingannya adalah N. Ya, kita tahu bahwa kita harus membandingkan sebanyak N kali untuk sampai pada kesimpulan bahwa datanya tidak ada. Begitu. Dengan probabilitas kemungkinannya adalah 1 min P. Ya, tadi kalau pencariannya tidak sukses berarti kan 1 min 1, 0. Jadi jumlah perbandingan Q itu sama dengan jumlah perbandingan pada kasus yang sukses, dan kita harus mempertimbangkan keduanya. Jumlah perbandingan pada kasus yang sukses ditambah dengan jumlah perbandingan pada kasus yang tidak sukses. Jadi di sini ini untuk kasus yang sukses ya. Ini tadi adalah banyaknya perbandingannya ya. Pada posisi 1 berarti dia hanya membandingkan 1 kali. Pada posisi kedua dia membandingkan 2 kali. Posisi 3 kali. Posisi ke I kali. Posisi ke N kali. Lalu P per N ini tadi kan peluangnya selalu sama. Di setiap posisi peluangnya akan selalu sama. Ini tinggal dikalikan. Ini untuk pencarian yang sukses. Untuk pencarian yang tidak sukses, itu bagian yang kedua. Jadi jumlah perbandingannya adalah N kali dikalikan dengan probabilitas ditemukannya Q. 1 min P. Itu kasus yang tidak sukses. Lalu ini tinggal ditarik keluar begitu ya. P per N karena sama semua, kita letakkan di luar tanda kurung. Lalu sisa yang di dalam adalah penjumlahan konstantanya. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan ke N. Kalau Anda belajar rumus deret, begitu, maka 1 plus 2 plus dan seterusnya plus N itu adalah bisa dituliskan dengan rumus ini. N kali N plus 1 per 2. Itu untuk menggantikan jumlah dari deret ini. Ini lalu yang kita kalikan dengan P per N. Ya. Lalu N-nya di sini saling meniadakan, ya kan? Sama-sama perkalian, berarti sisa P kali N plus 1 per 2 ditambah dengan N kali 1 min P. Sekarang tinggal kita substitusi untuk nilai P-nya. Kalau P-nya sama dengan 1, artinya pencarian harus sukses menghasilkan hasil ada ditemukan di posisi tertentu kita tidak tahu, maka jumlah rata-rata perbandingan Q pada sequential search adalah N plus 1 per 2. Jadi tinggal kita substitusi saja di sini ya. Kalau P-nya 1 berarti ini N plus 1 per 2 ditambah dengan N dikali 1 min 1. 0 ya. Jadi untuk yang bagian kedua ini nilainya 0. Kalau P-nya sama dengan 1. Berarti kita hanya
mendapatkan nilai yang ini, N plus 1 per 2. Artinya pada pencarian yang dijamin sukses, maka rata-rata jumlah perbandingannya itu adalah N plus 1 per 2. Artinya, di sini algoritma akan mengecek hanya setengah dari ukuran listnya. Mungkin kita sudah berpikir, ya pastinya setengah lah, kalau average ya anggap saja setengahnya. Tidak selalu seperti itu. Jadi proses mendapatkan setengah di sini tidak berarti N dibagi 2 karena ini average gitu ya. Ada perhitungan lain yang harus dilakukan, tidak sekedar membagi 2. Jadi ini kebetulan saja memang hasilnya sama dengan setengah gitu. Jika P-nya 0, pencarian tidak sukses, maka jumlah rata-rata perbandingan Q-nya adalah N. Ya, kita sudah pasti tahu ya, ini sebetulnya sama dengan worst case gitu ya. Ketika algoritma harus mengecek seluruh N elemen pada list. Oke, dari contoh sederhana tadi, kita melihat sequential search, beberapa kesimpulan yang bisa diambil adalah yang pertama, efisiensi waktu dan ruang, walaupun tadi kita tidak mengukur ruangnya, diukur dengan fungsi algoritma yang berdasarkan ukuran inputnya. Jadi efisiensi dilihat dari ukuran inputnya. Efisiensi waktu diukur dengan menghitung berapa kali operasi dasar dieksekusi. Tadi kita juga belum lihat ini, tapi sebetulnya kalau kita mau lanjut menghitung ruang, efisiensi ruang diukur dengan menghitung jumlah unit memori tambahan yang digunakan oleh algoritma. Efisiensi beberapa algoritma dapat berbeda untuk input yang berukuran sama, maka terkadang perlu dibedakan antara efisiensi worst case, best case, dan juga average case. Kerangka utama dari analisis algoritma itu terletak pada derajat pertumbuhan dari waktu running algoritma. Kalau kita bicara tentang efisiensi waktu. Atau kalau kita bicara efisiensi ruang, ini adalah unit memori tambahan yang digunakan. Seiring dengan bertambahnya ukuran inputnya. Jadi, kalau inputnya naik, seberapa cepat algoritma tersebut tumbuh. Kesimpulannya begitu. Yang diinginkan, yang baik, algoritma yang baik atau yang efisiensinya baik, derajat pertumbuhan algoritmanya itu akan landai atau tidak naik secara cepat. Tidak naik dengan cepat jika ukuran inputnya bertambah. Itu yang ingin dicapai. Oke, ini ada beberapa latihan. Saya tidak memberikan dalam bentuk tugas. Silakan jika memang Anda ingin mengerjakan untuk pengayaan materi. Dan saya sarankan mengerjakan setidaknya untuk yang poin 1 di sini ya. Karena di sini Anda akan melihat contoh algoritma lain, bagaimana cara mengukur inputnya, bagaimana cara melihat operasi dasarnya, dan apakah bisa bervariasi walaupun ukuran inputnya sama. Ini ada contoh tiga algoritma, silakan coba dihitung ya untuk ketiga macam pertanyaan ini. Itu materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.